Definisi pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak daerah yang dikenakan atas pemanfaatan atau pengambilan air tanah yang berasal dari lapisan tanah di bawah permukaan bumi oleh orang pribadi atau badan untuk kegiatan komersial. Pajak ini dikenakan sebagai bentuk kontribusi terhadap pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam serta sebagai sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Sesuai dengan prinsip pajak daerah, pajak air tanah lebih bersifat objektif, artinya pajak ini dikenakan berdasarkan pada objek yang digunakan atau air tanah, bukan berdasarkan kemampuan subjek pajak. Yang pertama, dasar hukum. Pelaksanaan pajak air tanah mengacu pada beberapa dasar hukum yang mendukung pengaturannya, baik di tingkat nasional maupun daerah. Beberapa dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak atas pemanfaatan sumber daya alam, termasuk air tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang mengatur mekanisme pembajakan daerah. Peraturan daerah atau Perda Kabupaten Ende yang mengatur secara spesifik penerapan pajak air tanah di daerah tersebut. Peraturan Gubernur NTT yang mengatur pelaksanaan teknis pajak daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang berikutnya subjek dan objek pajak. Subjek pajak air tanah adalah setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Sebagai contoh pelaku usaha seperti industri hotel, restoran, dan pertanian yang menggunakan air tanah dalam kegiatan operasional mereka menjadi subjek pajak. Yang berikut objek pajak air tanah adalah pemanfaatan air tanah yang digunakan untuk tujuan komersial atau industri. Air tanah yang diambil untuk keperluan rumah tangga dan kegiatan sosial lainnya tidak dikenakan pajak. Yang berikut bukan merupakan objek pajak. Berikut adalah kegiatan yang dikenakan pajak air tanah. Pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga yang bersifat non-komersial. Penggunaan air tanah untuk kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, atau kemanusiaan yang tidak bersifat komersial. Pemadaman kebakaran atau bantuan darurat yang dilakukan oleh instansi terkait penggunaan air oleh pemerintah, daerah, atau pemerintah pusat yang tidak bersifat komersial. Pengecualian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pajak dikenakan secara adil tanpa memberatkan masyarakat yang memanfaatkan air tanah untuk kebutuhan dasar. Yang berikut fungsi pajak air tanah. Pajak air tanah memiliki beberapa fungsi yang sangat penting, antara lain, yang pertama, sumber pendapatan daerah. Pajak ini memberikan kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan daerah dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Yang kedua, instrumen pengendalian. Pajak air tanah berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan eksploitasi air tanah agar tidak terjadi kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan dan yang berlebihan. Yang ketiga, dorongan efisiensi. Mendorong penggunaan air tanah secara hemat dan bertanggung jawab guna mencegah pemborosan sumber daya alam yang terbatas ini. Yang keempat, alat pemerataan. Menjamin kontribusi yang adil dari pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya alam terutama dalam hal penggunaan air tanah. Yang berikut tata cara pemungutan. Pemungutan pajak air tanah dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yaitu pendaftaran wajib pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, verifikasi dan pendataan objek pajak melalui survei dan pengukuran, penetapan nilai peroleh air tanah berdasarkan volume, kualitas, lokasi, dan penggunaan air. Penerbitan surat ketetapan pajak atau pajak daerah atau SKPD. Pembayaran pajak oleh wajib pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, pelaporan dan dokumentasi oleh instansi pengelolaan pajak daerah. Dasar penggunaan pajak. Dasar penggunaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah NAPT yang dihitung berdasarkan volume air yang diambil, kualitas air tanah, lokasi pengambilan, dan tujuan penggunaan. Formula dasar perhitungan adalah NAPT, volume kali harga dasar air, kali frekuensi, lokasi, dan kualitas. Misalnya, jika volume air yang diambil adalah 1000 mm dan harga dasar air adalah 2000 mm, maka NAPT yang dikenalkan pajak adalah 2000.
Tarif pajak air tanah diterapkan dalam peraturan daerah dengan batas maksimal yang ditentukan oleh undang-undang yakni 20%. Tarif ini dapat bervariasi berdasarkan jenis usaha, lokasi, dan volume. Penggunaan air tanah contohnya, tarif yang mungkin berlaku adalah industri besar 20%, usaha mikro 10%, layanan masyarakat 5%. Berikutnya contoh perhitungan. Jika sebuah perusahaan industri menggunakan air tanah sebanyak 1000 mm dengan harga dasar air 2000 per mm, maka nilai perolehan air tanah adalah 2000. Jika tarif pajak yang berlaku adalah 20%, maka pajak yang berutang adalah 400. Berikutnya, tata cara pembayaran pajak air tanah dilakukan melalui bank daerah atau layanan market yang telah disediakan oleh pemerintah. Penyampaian bukti pembayaran kepada Dinas Pendapatan Daerah, menginput data pembayaran dalam sistem informasi pajak daerah. Kemudian strategi peningkatan pajak daerah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak air tanah, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pajak, optimasi pendapatan dan pengawasan lapangan agar tidak ada penghindaran pajak, digitalisasi sistem pelaporan dan pembayaran pajak untuk mempermudah administrasi dan transportasi, peningkatan kapasitas SDM, pajak daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan tugas, penegasan sanksi terhadap pelanggaran dan penghindaran pajak.